Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Ayu Media Indonesia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang mengatasi masalah dan melaporkan masalah saat ujian utama UMPTKIN. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan oleh panitia UMPTKIN, kita coba di sini buka websitenya UMPTKIN. Nah, ini adalah websitenya UMPTKIN. Kita akan melihat jadwal jadwal pelaksanaan UMPTKIN, informasi. Di sini ada jadwal. Nah, jadi pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan di hari Senin ini tepatnya sekarang di hari Sabtu tanggal 22. Jadi ada waktu satu hari lagi besok untuk kita melakukan persiapan karena di hari Seninnya sudah masuk jadwal ujian UMPTKIN yang jadwal utama. Nah, kalau yang dari mulai tanggal 17 kemarin, 17, 18, 19, 20 itu adalah jadwal uji coba dan dari jadwal uji coba itu ternyata banyak laporan-laporan dari kita terjadi kendala-kendala Ini contoh aja beberapa video yang dilaporkan ke kita terkait dengan kendala dari pelaksanaan ujian uji coba kemarin. Nah, ini adalah kendala pertama Kendala pertama ini adalah aplikasi ujian SSC UMPTKIN pada handphone itu tidak bisa diklik atau hang Nah, ini adalah contohnya. Nah, dan yang kedua ini juga contoh dia sudah selesai ujian tetapi tombol selesai ujiannya tidak aktif sudah ditekan beberapa kali juga tidak merespon. Dan ini juga contoh yang ketiga permasalahannya, yaitu aplikasi keluar sendiri tanpa diganggu pada saat ingin mengetikkan nomor ujian atau sedang ujian itu aplikasi keluar sendiri. Dan ini yang keempat yaitu tombol mulai ujiannya tidak berfungsi atau tidak aktif. Nah, ini jadi ada beberapa kendala-kendala yang dihadapin para siswa UMPTKIN semalam di ujian uji coba, dan itu mengakibatkan kerugian di siswa tersebut. Sehingga kali ini kita akan membuatkan video tutorial tentang mengatasi masalah dan melaporkan masalah saat ujian utama UMPTKIN. Jadi jika kawan-kawan nanti mengalami beberapa masalah, contoh masalah yang sudah kita paparkan tadi, itu gimana cara mengatasinya, karena ini adalah ujian utama tidak ada ujian susulan atau ujian pengulangan Mudah-mudahan kalaupun nanti laporan dari permasalahan kita itu dianggap benar oleh panitia, kita bisa mendapatkan jadwal ulangan atau susulan dikarenakan kita mengalami kendala. Tetapi kita pastikan dari mulai besok, satu hari lagi kesempatan kita untuk memastikan perangkat kita atau kita betul-betul memahami tata cara ujian itu betul-betul kita lakukan untuk besok di hari Minggu, sehingga nanti di hari Seninnya nanti di tanggal 24 kita tidak mengalami kendala. Nah, kendala-kendala yang dihadapin itu bisa kita laporkan ke panitia dengan menghubungin kontak panitia Nah, di sini ada contoh helpdesk dari panitia Tetapi di laporan kita untuk menghubungi helpdesk melalui WA ini cenderung dibalasnya itu sangat lama atau bahkan tidak dibalas. Nah, panitia sendiri itu menyarankan untuk membuat laporannya itu di Sapa Span PTKIN Nah, ini adalah Sapa Span PTKIN. Jadi cenderung laporan-laporan yang akan ditanggapin itu di portalnya sistem Sapa Span PTKIN. Nah, pertanyaannya gimana cara membuat akun ini? Nah, di sini yang akan kita ajarkan. Jadi wajib bagi seluruh siswa untuk memiliki akun Sapa Span PTKIN untuk menghindarin terjadinya masalah, untuk mengatasi masalah dan melaporkan masalah saat ujian utama UMPTKIN, karena ini ujian utama bukan ujian uji coba. Oke, kita akan mengajari bagaimana tata cara membuat akun Span PTKIN. Yang pertama kita mengenal apa itu Span PTKIN. Nah, ini akunnya websitenya yaitu Sapa Span PTKIN. Nah, di sini bisa dijelaskan apa itu Sapa Span PTKIN. Jadi helpdesk atau Sapa, disebut Sapa, adalah sebuah sistem administrasi pelayanan dengan teknologi dengan menggunakan protokol OAuth 2.0. Jadi sistem mengatasi masalah atau menjawab dari permasalahan itu dilakukan oleh sistem. Jadi bisa lebih cepat pada saat masalah sudah dilaporkan, terdeteksi oleh sistem, itu akan langsung diperbaikin atau diatasi masalahnya Nanti masalah-masalah itu akan muncul. Contoh ini masalah yang muncul salah satunya adalah ini yang sering terjadi akun ini sudah masuk dari perangkat lain. Jika Anda
jika ini adalah akun Anda, silahkan hubungi panitia melalui Sapa SPAN P3IN untuk melakukan reset. Jadi melakukan reset itu kita harus menghubungin Sapa UM P3IN, atau juga biasanya di uji coba kemarin tanpa kita menghubungin melalui akun Sapa UM P3IN, ini biasanya di reset otomatis. Cuma untuk mengantisipasi jika ternyata tidak di reset juga oleh panitia, maka kita harus menghubungin Sapa SPAN P3IN. Nah, jadi Sapa SPAN P3IN ini adalah aplikasi dengan teknologi 2.0 tadi, yaitu untuk membantu menjawab semua pertanyaan, semua masalah yang dihadapin oleh siswa, masalah-masalah yang dilaporkan melalui SPAN P3IN, Sapa SPAN P3IN ya. Nah, itu mengenal apa itu Sapa SPAN P3IN. Ingat ya, intinya setiap siswa yang akan melakukan ujian UM P3IN itu wajib memiliki akun Sapa SPAN P3IN, karena nanti jika terjadi masalah kita tidak harus membuat akun terlebih dahulu, tapi kita sudah memiliki akun dan kita tinggal melaporkan apa isi masalah dari yang kita hadapin. Oke, yang pertama, ini tadi ya, masalah yang sering dihadapin muncul itu tadi. Ini ada videonya. Yang pertama itu tidak aktif ya, aplikasi dari SSC UM P3IN ini tidak aktif atau tidak merespon. Dan yang kedua itu tombol selesai ujian tidak berfungsi ya. Ini yang dihadapin pada saat uji coba kemarin. Dan yang ketiga itu yang terjadi yang dihadapin siswa itu aplikasi itu mati tiba-tiba atau terlogout atau keluar sendiri tanpa kita instruksikan untuk keluar. Dan yang berikutnya ini masalahnya adalah tombol mulai ujian tidak aktif. Nah, pada saat masalah-masalah ini muncul, kita harus melapor kemana? Ya, itu kita harus melapor melalui aplikasinya Sapa SPAN P3IN. Sehingga tadi kita sampaikan untuk memiliki akun Sapa SPAN P3IN ini wajib ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga, bagaimana tata cara mendaftarnya. Nah, ini kita akan buatkan tutorial secara detail bagaimana tata cara mendaftar atau meregister akun siswa untuk pelaksanaan ujian utama nanti. Nah, di sini kita kalau seumpamanya kita buka di awal, kita bisa klik Google dulu. Di sini kita bisa ketikkan Sapa. Ini bisa dilakukan di handphone maupun di perangkat komputer ya. Nah, di sini adalah akun resminya Sapa SPAN P3IN untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapin siswa pada saat ujian utama maupun ujian uji coba kemarin. Nah, di sini seharusnya muncul register, karena di sini belum muncul atau tidak muncul. Di sini kita tinggal menambahin aja. Kita kasih garis miring, kita ketik register, kita enter. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, isiannya itu yang pertama NPSN sekolah atau NISIN siswa ya, nama lengkap, email, dan password. Kita coba masukkan pertama NISIN siswa. Kita masukkan di sini ya, ini NISIN siswa. Kita mau coba mendaftarkan ini ya, siswa ini ya, atas nama Mutawarida Ahyati ya. Kebetulan dia ini belum memiliki akun Sapa SPAN P3IN, dan pada saat nanti ujian utama dia di hari Selasa tanggal 25 dia harus memiliki akun Sapa SPAN P3IN. Sehingga kita harus daftarkan. Kita ambil dulu NISIN-nya. Kita kopikan NISIN-nya. Kita pastikan, atau NPSN bisa ya. Nama lengkapnya kita kopikan. Dan emailnya ya. Kita juga masukkan emailnya. Nah, password ini bukan password email ya, tapi password untuk nanti login ke Sapa SPAN P3IN. Jadi silahkan bebas ya, bukan password email ya. Kita ketikkan. Oke, kita centang ya, agree to dari terms and conditional ini, kita verifikasi. Di sini kita simpan aja. Nah, di sini data berhasil disimpan. Jadi siswa ini sekarang sudah berhasil memiliki akun Sapa SPAN P3IN ya. Nah, di sini seperti ini tadi udah memasukkan NISIN, masukkan nama, masukkan email, masukkan password, menyetujui dan memverifikasi. Nah, sekarang siswa ini telah memiliki akun Sapa SPAN P3IN. Nah, lalu bagaimana cara membuka akun Sapa SPAN P3IN? Jadi ini karena sini sudah berhasil, maka kita akan klik login ya. Klik login, kita masukkan SIP-nya. Dan kita masukkan juga PIN-nya ya.
Tunggu beberapa detik. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Di sini ada ucapan selamat datang di situsnya Administrasi Pelayanan Sapaspan P3IN. Di sini sudah muncul nama Mutawarida Ahyati, dan ini kita harus melengkapi profil dulu ya, karena sebelum kita bisa melakukan atau melaporkan masalah-masalah, kita harus melengkapi profil kita ya. Buka pengaturan, isi profil ya, data profilnya, edit data pengguna secara lengkap. Sekarang kita akan coba isi dulu pengaturan. Nah, ini adalah profilnya ya. Sini muncul semua, alamat sudah, jenis kelamin sudah, email sudah, kontak sudah. Nah, di sini ternyata sudah lengkap ya. Oke, kita klik tiket bantuan. Nah, ini contoh ya, contoh untuk melaporkan permasalahan ya. Oke, kita sudah melengkapi profilnya. Sekarang kita akan coba membuat tiket bantuan permasalahan. Nah, kita akan coba buat. Cara buatnya adalah di tiket, daftar tiket. Nah, di sini adalah tampilan dari daftar tiket. Di sini kita tinggal isi formulir pelayanan. Di sini ada tanggal pengajuan, tanggal hari ini, nomor peserta, pusat panitia lokalnya. Kita cek di sini panitia lokalnya, di sini dia adalah UIN Sumatera Utara Medan ya. Kita masukkan panitia lokalnya UIN Sumatera Utara Medan nih ya. Oke. Jenis keluhannya silakan sampaikan di sini: pemadam listrik, kendala jaringan, reset login, atau perbedaan jadwal pada kartu peserta ya. Sekarang umpamanya di sini kendala jaringan ya. Kendala jaringan umpamanya. Perihalnya silakan isikan ya. Silakan isikan dengan terperinci. Pastikan nomor peserta sudah sesuai, contoh formatnya. Di sini nomor peserta ini sudah sesuai. Di sini perihal. Pada saat uji coba kemarin terjadi kendala dalam jaringan sehingga koneksi terputus dan mengakibatkan waktu ujian saya terbuang beberapa menit. Titik. Dan ada beberapa jawaban dari ujian saya belum terjawab, atau masalah-masalah apapun yang dihadapin. Contoh ini tadi masalah seperti yang kita sampaikan. Di sini aplikasi tidak merespon ya, aplikasi dari SSC UMPTN tidak merespon, sehingga silahkan nanti di sini dijabarkan masalah yang dihadapin. Atau masalah yang kedua yaitu tombol selesai ujiannya tidak aktif ya. Masalah yang ketiga itu aplikasi keluar dengan sendirinya, tidak bisa digunakan. Dan nomor 4 itu tombol mulai ujian tidak aktif, tidak bisa diklik. Dan yang kelima itu untuk melanjutkan ke sesi berikutnya atau ke soal-soal berikutnya itu tidak aktif ya, atau aplikasi SSI tidak merespon. Silakan dijelaskan sejelas mungkin pada perihal ini ya. Dan bahkan di sini mintakan contoh permasalahannya ya. Contoh semuanya di sini kan ada masalah ini. Di sini contoh ya, tidak terhubung ke server. Ini tadi akun ini sudah masuk dari perangkat lain. Yang ini aplikasi blank hitam ya. Ini biasanya HP yang digunakan adalah HP Oppo, karena ternyata terdeteksi pada saat uji coba kemarin seluruh HP Oppo beberapa merek itu tidak support dengan aplikasi SSC UMPTN, sehingga pada saat dibuka aplikasinya itu akan muncul tampilan blank hitam ya, tidak bisa kita gunakan. Atau masalah yang lainnya ini tadi tidak tersambung ke server. Masalah berikutnya ternyata pada saat ujian di laptop webcam kita itu tidak aktif. Padahal kita udah cek di awal itu aktif, tapi pada saat sudah masuk ke aplikasi itu tombol webcamnya itu atau tampilan webcamnya itu tidak aktif. Atau ini tadi koneksi internet juga bermasalah ya. Dan ada juga yang ternyata pada saat kita ingin menjawab dengan menekan tombol mic, karena untuk tahun ini kita disuguhkan ada beberapa soal yang harus kita merekam suara kita, dan ada beberapa soal yang harus kita menuliskan dengan touchscreen kita atau mousepad kita untuk menuliskan tulisan bahasa Arab ya. Dan atau ada juga yang ada dari teguran ya, sebetulnya kita tidak melakukan pelanggaran tetapi oleh pengawas kita ditegur. Nah, ini bisa kita laporkan di
SAPA SPAN PTKIN untuk mendapatkan keringanan. Contoh kita ambil aja di sini, kita lampirkan berkas yang tadi masalah kendala jaringan ya. Nah, di sini mana tadi contoh yang kendala jaringan. Nah, ini kita lampirkan. Nah, oke, sudah kita lampirkan berkas ya. Di sini tadi sudah kita lampirkan berkas. Ini tadi berkas yang kita lampirkan kendala jaringan ya. Oke, dan di sini sudah di-oke-kan ya. Tadi sudah kita klik lanjut, sehingga di sini muncul tiket kita ya. Status tiket berhasil diubah ya di sini. Di sini ada kode tiketnya, ada nomor tiket. Di sini ada nanti yang akan menyelesaikan masalah ini identiknya nanti di panitia lokal masing-masing, tidak langsung secara nasional di Jakarta, tapi sudah diberikan keleluasaan untuk panitia lokal masing-masing. Kendala sudah kita paparkan tadi, kendala jaringan, detail masalah sudah kita laporkan, dan di sini prosesnya sudah disetujuin ya. Prosesnya masih 0, belum dijawab oleh panitia, tanggal pengajuannya hari ini. Nah, di sini nanti kita bisa klik aksi detail. Nah, di sini adalah tiket masalah yang sudah kita laporkan ya. Nah, nanti di sini akan ada trackingnya. Di sini tiket dibuat dan diajukan. Ini tiket diberikan kepada staf bersangkutan. Ini sudah kita buat tiketnya dan ini sedang diajukan ke para pengawas ya. Para pengawas terutama yang ada di UIN Sumatera Utara, karena panitia lokal siswa ini adalah UIN Sumatera Utara, sudah diajukan. Nanti akan muncul jawaban-jawabannya ya. Akan muncul jawaban-jawaban yang ini karena trackingnya ini masih sampai diberikan kepada staf pengawas atau staf dari UIN yang bersangkutan ya, atau pengawasnya. Dan di sini ada pesan-pesan tambahan jika mau ingin dilanjutkan. Oke, jadi itu sedikit tutorial yang kita buat kali ini, yaitu untuk mengatasi masalah dan melaporkan masalah saat ujian UMPTKIN, karena sesuai dengan jadwal itu, sesuai dengan jadwal UMPTKIN itu ujian UMPTKIN akan dilaksanakan pada hari Senin besok ya. Ini masih hari Sabtu, sehingga masih ada waktu ya. Ini tanggal 24 Mei, sekarang posisi tanggal 22, jadi masih ada waktu untuk kawan-kawan membuat atau mengikuti tutorial ini, yaitu membuat akun SAPA SPAN PTKIN, sehingga nanti di tanggal 24 kita tinggal melaporkan masalah-masalah yang akan kita hadapin. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan bisa chat di nomor yang nanti kita terapkan di video ini, atau juga nanti bisa bergabung bersama kita di grup sesi. Insyaallah nanti di sini di grup ini, jika teman-teman bergabung, nanti semua pertanyaan pada saat di ujian utama akan kita bantu mengatasi masalah atau memberikan solusi dari masalah yang dihadapi siswa, yaitu melalui grup-grup sesi ya. Silahkan nanti masuk berdasarkan sesinya masing-masing. Biasanya kalau di tanggal 24 itu yang ujian masih di sesi 1 ya. Jadi kemungkinan besar di hari Senin nanti akan terjadi penumpukan chat pada sesi 1 ya. Di sini sesi 1 ini ada sampai di 7 grup ya. Jadi untuk satu sesi ini aja sampai di 7 grup. Silahkan bergabung bersama kami, nanti bisa chat di nomor kita yang kita terapkan pada video ini. Oke, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.